Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 137. Membuat kepala Jiang semakin marah. Wakil Direktur Biro ke-6 berteriak, "Xiao Dong, hentikan omong kosongmu." Yan Lei juga tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Apa aku salah dengar? Apa yang orang ini coba lakukan? Apa yang dikatakan Dong Suebing kemudian lebih mengejutkan. Dong Suebing menunjuk ke kaligrafi di dinding dan berkata, "Ketua Jiang, bolehkah saya menjelaskan beberapa kata untuk kaligrafi ini? Sejak saya melihat mahakarya ini ketika saya memasuki ruangan, tidak ada kata-kata yang dapat menggambarkan perasaan saya. Ini ditulis dengan sangat baik. Ketenangan menghasilkan transendensi, memiliki ketenangan tidak akan membiarkan pikiran kita mengembara dan membuat kita merenungkan tindakan kita. Ini akan membantu kita mencapai tujuan kita. Kaligrafi ini mempunyai makna yang mendalam. Dari coretan karakternya, ini pasti ditulis oleh seorang master. Semua orang dari cabang distrik barat ternganga. Apa yang dikatakan Xiao Dong? Mahakarya, omong kosong. Ini hanyalah kaligrafi biasa. Siapapun di jalanan bisa menulis lebih baik dari ini." Kepala Jiang tercengang. Zhen Angwo melihat kepala Jiang tertegun dan sangat marah. Dia berbalik dan melihat Suyan. "Suyan, apakah ini petugas pemadam kebakaran yang kamu puji sampai ke langit?" Wajah Suyan menjadi pucat saat dia melihat kepala Zhen menatapnya. Tapi detik berikutnya, dia melihat Dong Suebing diam-diam mengedipkan mata padanya. Itu seperti sebelumnya. Dia sepertinya memberi isyarat sesuatu. Suyan memikirkan tindakan Dong Suebing. Dia tahu Dong Suebing bukanlah seseorang yang kekanak-kanakan. Dia pasti mengatakan hal itu untuk suatu tujuan. Suyan mempercayai Dong Suebing sepenuhnya dan tidak menghentikannya. Dia melihat semua orang terganggu oleh Dong Suebing dan berbisik kepada Zhen Angwo. "Kepala Zhen, karena kita meminta Xiao Dong untuk menyelamatkan situasi, saya pikir kita harus membiarkan dia menangani ini." Zhen Angwo memandang Suyan dengan aneh. "Biarkan dia menangani ini. Biarkan dia menimbulkan lebih banyak masalah. Ini yang disebut memadamkan api. Ini lebih seperti menyalakan api." Suyan tersenyum. "Saya yakin Xiao Dong tidak mengatakan hal itu tanpa alasan." Zhen Angwo mengerutkan kening. Dalam keadaan ini, Suyan masih sangat mempercayai Dong Suebing. Yan Lei tidak menerima sinyal Dong Suebing dan menatapnya. Kepala Jiang adalah ahli kaligrafi. "Berhenti bicara omong kosong. Sekretaris Yan, Andalah yang tidak tahu apa-apa tentang kaligrafi." Dong Suebing dengan sengaja mengatakan ini pada Yan Lei. Dia melanjutkan, "Kepala Jiang, meskipun karya ini tidak memiliki segel yang menunjukkan master yang menulis kata-kata ini, saya yakin orang yang menulis 4 karakter ini pasti ahli kaligrafi." Sapuannya begitu cepat, bertenaga, dan halus. Ini tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan keterampilan master ini. Ini benar-benar sebuah mahakarya yang luar biasa. Saya merasa sebagai pecinta kaligrafi harus menghormati karya tersebut. Saya harap Anda memaafkan saya karena mengutarakan pikiran saya. Sebenarnya Dong Suebing tahu banyak tentang kaligrafi. Bahkan jika kamu memberinya kuas sekarang, dia juga tidak bisa memegangnya dengan benar." Yan Lei hanya punya satu pemikiran di benaknya. Dong Suebing gila. Kepala Jiang menatap Dong Suebing di matanya. "Ahli kaligrafi." Dong Suebing menjawab, "Saya pikir ini pasti pekerjaan Guru Tian." Kepala Jiang tertawa, tapi tidak ada yang tahu apakah dia tertawa bercanda atau benar-benar bahagia. Chang Juan panik. Apa yang dikatakan Ketua Xiao Dong? Tidak bisakah dia mengatakan bahwa kepala Jiang sangat marah? Guo Panwei juga mencoba memberi isyarat kepada Dong Suebing untuk berhenti dengan matanya. Dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Ketua Dong hari ini. Dong Suebing tidak minum alkohol hari ini. Kenapa dia memuji kaligrafi ini tanpa henti? Apa yang dia coba lakukan? Selain itu, karakter-karakter ini tidak ditulis sebaik yang diklaim Dong Suebing. Tiba-tiba pintu kamar terbuka dan bos restoran masuk. Bos bisa merasakan ketegangan di ruangan itu dan terkejut. "Ketua Jiang, kamu di sini. Apakah kamu membutuhkan sesuatu? Saya akan memberikannya kepada Anda secara pribadi." Bos tidak tahu bahwa kepala Jiang ingin kaligrafi itu dikeluarkan dari ruangan. Dong Suebing memandang bos itu dan meraih lengannya.
Kamu adalah bos restoran ini. Bos terkejut. Hah, ya, benar. Ah, kamu akhirnya sampai di sini. Dong Suebing dengan cepat menunjuk kaligrafi di dinding. Guru mana yang menulis kata-kata ini? Apakah ini mahakarya Guru Tian? Bos terkejut dan diam-diam menatap kepala Jiang sebelum menjawab. Tidak, Dong Suebing pura-pura tidak mempercayainya. Bos, jika ini benar-benar karya Guru Tian, Anda boleh mengakuinya. Kami juga tidak akan mencuri karya agung ini dari Anda. Kami hanya ingin belajar lebih banyak tentang kaligrafi. Berhentilah mencoba menyembunyikannya. Bos menjawab, tidak, ini sebenarnya bukan pekerjaan Guru Tian. Ini itu hadiah dari seseorang yang spesial. Dong Suebing terus bersikap terkejut. Ini bukan mahakarya Master Tian. Tidak mungkin. Dong Suebing berhenti sejenak dan bertanya. Bos, saya sangat menyukai mahakarya ini. Bisakah kamu mengizinkanku membawanya kembali? Sebutkan saja harganya. Oh, aku tidak bisa membiarkanmu memilikinya. Kalau bukan karena renovasi kantor saya juga tidak akan menggantung kaligrafi ini di sini. Saya masih ingin menyimpannya di kantor saya. Dong Suebing menjawab, Anda benar. Kata-kata ini tak ternilai harganya, dan nilainya tidak dapat ditentukan dengan uang. Bos, bisakah kamu membantuku mendapatkan mahakarya dari master ini? Chang Juan dan Guo Panwei sudah bisa melihat kepala Xiao Dong dihukum dan dipecat. Zhen Angwo tidak tahan lagi. Dia menatap Suyan lagi dan berpikir sendiri. Kamu masih tidak merasa kalau Xiao Dong ini sudah gila? Suyan menghela nafas tanpa daya. Dia juga tidak tahu apa yang sedang dilakukan Xiao Dong. Mengapa dia begitu sibuk dengan kaligrafi yang jelek itu? Jika tidak ada pemimpin dari distrik barat yang keluar untuk menghentikan Dong Suebing, keadaan akan menjadi lebih buruk. Kata Zhen Angwo dengan nada meminta maaf. Ketua Jiang, saya benar-benar minta maaf. Xiao Dong ini baru saja bergabung dengan cabang kami dan tidak pandai berkata-kata. Dia kemudian menoleh ke Dong Suebing dengan wajah muram. Duduk, Wakil Direktur Biro ke-6 telah kehilangan harapan. Ketua Jiang seharusnya marah, dan dia akan dipecat. Ketua Xiao Dong, apa yang kamu lakukan? Direktur Jian dan yang lainnya juga berpikir bahwa mereka akan mati. Siapa yang akan menanggung kemarahan kepala Jiang? Yan Lei mengkhawatirkan kepala Zhen, dan pada saat yang sama, dia juga tertawa di dalam hatinya. Dong Suebing sudah selesai. Apa mahakarya Guru Tian? Siapapun yang mengetahui kaligrafi dapat menulis karakter yang lebih baik dari ini. Bahkan Ketua Jiang bisa melihatnya. Dan Anda masih mencoba melawannya. Gila. Namun 2 detik kemudian, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Kepala Jiang, yang memasang muka murung sepanjang hari, tiba-tiba tertawa keras. Dia menyesap tehnya dan berkata, siapa bilang Xiao Dong ini tidak pandai berkata-kata? Hahaha, dari apa yang kulihat, dia jauh lebih baik dari kalian semua. Kepala Zhen dan yang lainnya terkejut. Apa maksud Ketua Jiang? Kepala Jiang tertawa dan memandang Dong Suebing. Anak muda, kamu juga suka kaligrafi. Anda bilang ini adalah mahakarya Guru Tian. Hahaha, kamu harus lebih melatih penglihatanmu. Dia menoleh ke bos restoran dan berkata, ini bukanlah mahakarya dari master manapun. Saya telah menulis kata-kata ini beberapa tahun yang lalu, dan Zeng tua di sini melihatnya dan menanyakan hal ini kepada saya. Saya pikir dia sudah membuangnya sejak lama. Saya tidak menyangka dia akan membingkainya. Hahaha, tidak hanya Zhen Angwo, Suyan dan yang lainnya dari cabang distrik barat pun terkejut. Bahkan keponakan Kepala Jiang pun terkejut. Kepala Jiang yang menulis kata-kata itu. Semua kata-kata ini ditulis olehnya. Semua orang tidak bisa mempercayai telinga mereka. Tetapi ketika mereka melihat senyuman di wajah Kepala Jiang dan bosnya, tidak ada yang bisa berkata apa-apa. Semua orang menoleh untuk melihat kepala Xiao Dong seolah-olah mereka melihat hantu. Ini terlalu sulit dipercaya. Suyan menarik napas dalam-dalam. Dia akhirnya mengerti apa yang dimaksud Dong Suebing saat dia memberi isyarat padanya. Dong Suebing melakukan penjilatan secara tidak langsung. Dong Suebing berpura-pura terkejut. Ketua Jiang, apakah Anda serius? Mahakarya ini ditulis olehmu. Kepala Jiang tertawa. Bos restoran berkata. Keterampilan Kepala Jiang hanya sedikit di belakang Master Tian. Apa yang sedikit tertinggal? Dong Suebing menatap dengan mata terbuka lebar. Mereka berada di level yang sama.
Jika tidak ada yang memberitahuku kebenarannya, aku juga tidak bisa mengenalinya. Yan Lei mengutuk dalam hatinya. Di level yang sama, omong kosong, hidangan lain disajikan. Kepala Jiang melambaikan tangannya. Oke, duduk dan makan. Dong Suebing tidak duduk. Ketua Jiang, saya tidak berani duduk. Ah, lihat saya benar-benar berpikir bahwa mahakarya ini ditulis oleh Guru Tian atau guru lainnya. Saya sangat menyukai kaligrafi. Bagi saya, Master Tian adalah salah satu ahli kaligrafi terbaik. Itu sebabnya saya menjadi sangat bersemangat. Ketua Jiang, saya minta maaf. Kepala Jiang melambai. Tidak apa-apa, silahkan duduk. Kemarahan Kepala Jiang telah mereda. Dong Suebing duduk dengan hati-hati. Hanya Kepala Jiang dan bos restoran yang mengetahui kaligrafi ini. Kepala Jiang tahu bahwa Dong Suebing tidak mungkin mengetahui bahwa dialah yang menulis kata-kata itu sebelumnya. Dia mengira Dong Suebing hanyalah lulusan baru yang menyukai kaligrafi dan menghormati karya ini. Itu sebabnya dia berani tidak menaati instruksinya. Ya, melindungi karya ini adalah hal yang baik dan membuatnya bahagia. Dong Suebing meskipun ini ditulis oleh Guru Tian. Ini adalah pujian yang sempurna. Xiao Dong, jarang sekali melihat pria muda sepertimu yang menyukai kaligrafi. Guo Panwei dan Chang Juang hampir pingsan saat mendengar ini. Kepala Xiao Dong menyukai kaligrafi. Omong kosong. Kepala Dong tidak tahu apa-apa tentang kaligrafi. Kepala Jiang belum pernah bertemu Dong Suebing sebelumnya dan tidak mengenalnya dengan baik. Tapi Guo Panwei dan Chang Juang tahu apa yang dilakukan Dong Suebing setiap hari. Kepala Xiao Dong jarang menggunakan pena. Dia hanya menggunakan PC untuk mengetik semuanya. Guo Panwei juga tahu bahwa bahasa Mandarin Kepala Xiao Dong juga tidak terlalu bagus. Setiap kali Ketua Xiao Dong menulis sesuatu, akan ada banyak kata yang salah. Ini karena dia terlalu banyak menggunakan PC. Juga, tulisan tangan Kepala Xiao Dong terlalu jelek. Bahkan tulisan Guo Panwei lebih bagus dari tulisannya. Kepala Xiao Dong menyukai kaligrafi. Itu omong kosong. Dia bahkan mungkin tidak pernah memegang kuas. Guo Panwei berani memastikan bahwa Kepala Xiao Dong mengetahui ini ditulis oleh Kepala Jiang. Jika tidak, dia tidak akan berani mengatakan hal seperti itu dan mengaku menyukai kaligrafi. Tapi, bahkan Kepala Zen, yang telah melakukan pekerjaan investigasi sebelumnya tidak tahu, bagaimana Kepala Xiao Dong tahu bahwa ini ditulis oleh Kepala Jiang. Selain itu, Kepala Xiao Dong tampaknya sangat percaya diri. Ini tidak mungkin. Ini seharusnya pertama kalinya Kepala Xiao Dong ke sini. Guo Panwei dan yang lainnya tidak mengerti alasannya. Dong Suebing merasa ini adalah waktu yang tepat dan dia mengangkat cangkir tehnya. Kepala Jiang, cabang kami telah menimbulkan masalah ini bagi Anda dan kerabat Anda. Saya juga telah menyinggung Anda sebelumnya. Aku akan menghukum diriku sendiri dengan minum 3 cangkir. Saya berharap untuk meminta maaf kepada Anda. Sebenarnya, status Dong Suebing terlalu rendah untuk mengangkat cangkirnya. Namun situasinya sekarang berbeda. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.